Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Ketemu lagi sama saya Muhammad Iqbal Amar, dan kali ini saya akan membawakan sebuah topik yang bertajuk Struktur Konflik Etnopolitik, Regulasi dalam Ranah Negara dan Masyarakat. Teman-teman, di dalam sebuah konflik etnopolitik yang terjadi, tentunya harus ada sebuah penyelesaian. Nah, penyelesaian ini kita kenal dengan istilah regulasi konflik. Nah, untuk mencapai regulasi konflik ini, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan, yaitu berdasarkan level intervensi yang di dalamnya memuat metode manajemen konflik dan resolusi konflik, atau pendekatan berdasarkan tujuan. Apakah regulasi konflik yang akan dibuat ini bertujuan untuk menghilangkan perbedaan etnis atau justru ingin mengelola perbedaan etnis yang ada di dalam suatu negara? Untuk memahami sebuah konflik etnopolitik, kita harus tahu bahwa terdapat dimensi konflik etnopolitik. Di dalam dimensi konflik etnopolitik ini terbagi menjadi dua dimensi. Yang pertama berdasarkan ranah konflik etnopolitik, yaitu ada negara dan ranah masyarakat. Yang kedua, berdasarkan level dimensi konflik etnopolitik yang terjadi. Terdapat level mikro yang bersifat temporal dan juga geografikal, dan juga level makro, di mana konflik etnopolitik ini bertujuan untuk mengubah struktur dan institusi masyarakat dengan cara pengubahan konstitusi atau dengan cara strategi sosial untuk menguatkan transetnik yang ada di suatu negara. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu regulasi konflik di ranah mikro negara. Di dalam level mikronegara ini, di dalam dimensi mikronegara ini, maka regulasi konflik yang dapat dibuat dapat melalui sebuah negosiasi yang akhirnya mempertemukan antara pihak negara dan juga para pemimpin etnopolitik. Nah, di dalam negosiasi yang terjadi ini akan menghasilkan sebuah agreement yang berisi tentang kepentingan mayoritas dan minoritas yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Di dalam dimensi mikronegara juga akan dibuat sebuah badan penasihat yang bertujuan untuk memperhatikan kepentingan minoritas, untuk memastikan implementasi dari hak asasi manusia, lalu ada pemastian supremasi hukum, dan juga dilahirkan sebuah regulasi tentang larangan diskriminasi serta adanya jaminan kesetaraan bagi minoritas. Kemudian, kegiatan lainnya adalah regulasi konflik yang dibuat harus dapat menyesuaikan dengan struktur negara. Hal ini karena pada negara federal biasanya legitimasi negara berasal dari negara-negara bagian, sehingga di dalam mediasi yang dilakukan dalam ranah regulasi konflik bertujuan untuk mencari kompromi dan modus vivendi atau perjanjian tanpa ratifikasi di dalam sistem negara yang ada. Kemudian, dalam dimensi mikronegara ini, konflik etnopolitik ini disebabkan karena adanya faktor sejarah dan psikososial, sehingga penyelesaiannya adalah melalui pendekatan psikohistorikal yang dianggap dapat menyelesaikan persoalan konflik etnopolitik secara efektif. Di dalam level mikronegara ini, pihak ketiga juga dapat terlibat dengan menggunakan metode manajemen krisis. Selanjutnya kita masuk ke dalam dimensi makronegara. Di dalam dimensi ini, regulasi konflik yang dihadirkan dapat berupa separasi atau pemisahan diri dari negara yang ditempati oleh kelompok etnopolitik. Separasi atau pemisahan diri ini dilakukan karena kelompok etnopolitik menganggap bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan jika mereka tetap bersama dengan negara yang mereka tempati saat ini. Hal ini, separasi merupakan keputusan yang paling radikal dalam sebuah regulasi konflik etnopolitik. Dan pada kenyataannya, hanya terjadi sedikit kasus yang menggunakan metode separasi ini dan berhasil, seperti pada contoh yang terjadi di Cekoslovakia. Kemudian di dalam dimensi makronegara ini, tuntutan utama, tuntutan paling besar yang diminta oleh kelompok etnopolitik adalah permintaan
hak kolektif minoritas, dan berbagai bentuk otonomi bagi kelompok minoritas di dalam negara yang ada. Kemudian, di dalam konflik etnopolitik dimensi makro negara ini, fokus utama dalam metode yang digunakan adalah mengamankan reformasi institusi yang kemudian dapat menjadi lembaga yang lebih demokratis dan mewujudkan supremasi hukum, mengimplementasikan hak-hak politik, partisipasi kelompok-kelompok etnopolitik. Selama ini hanya terdapat 30% dari 170 multi-etnis yang berhasil mendapatkan otonomi. Metode ini jarang digunakan karena adanya pengabaian dan penutupan perspektif yang terjadi saat konflik berada dalam eskalasi tinggi. Sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, terdapat dua buah kritik yang dilontarkan dalam metode yang digunakan. Yang pertama adalah konsensi moderat untuk otonomi cenderung menguatkan daripada melemahkan keinginan untuk memisahkan diri, karena kegagalan yang didapat lebih banyak daripada keberhasilan untuk mendapatkan otonomi. Yang kedua, mendorong dan melestarikan politik etnisitas yang terjadi di suatu negara. Selanjutnya kita memasuki ke dalam dimensi mikro masyarakat konflik etnopolitik. Terdapat dua argumen bahwa masyarakat turut terlibat di dalam regulasi konflik etnopolitik. Yang pertama, bahwa adanya struktur sosial yang menyebabkan aktor-aktor sosial di dalam suatu negara, yaitu dalam hal ini adalah masyarakat, turut terlibat dalam pembuatan regulasi konflik etnopolitik. Kedua, karena dalam konsep dan strategi penanganan konflik tidak dapat dilakukan oleh negara saja. Hal ini dapat berlaku ketika konflik etnopolitik terjadi dalam eskalasi tingkat tinggi. Di dalam dimensi ini terdapat dua metode yang dapat digunakan dalam penyelesaian konflik etnopolitik. Yang pertama adalah peacemaking, yaitu sebuah usaha untuk menyelesaikan masalah secara konkret yang dimulai dengan mempertemukan perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak, lalu terjadi negosiasi dan berakhir pada sebuah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu metode yang kedua adalah peace building. Peace building ini mencakup sebuah konflik etnopolitik dalam bidang yang luas dan memakan waktu yang cukup lama. Tujuannya adalah untuk perubahan struktur sosial dan perubahan perilaku konflik dari para pihak yang sedang berkonflik ini. Nah, di dalam proses peace building ini terdapat beberapa kegiatan seperti adanya pertemuan daripada kedua belah pihak, adanya edukasi perdamaian bagi kedua belah pihak, pengurangan stereotip tentang musuh kepada masing-masing pihak, dan juga adanya pengurangan prasangka, adanya refleksi prasangka dari masing-masing pihak terhadap lawan dari konflik mereka yang sedang mereka hadapi. Nah, di dalam dimensi ini NGO dapat berperan dalam pemberian dukungan kepada pihak yang lemah di dalam posisi etnopolitik yang menghasilkan konflik berkepanjangan. Selanjutnya, kita memasuki ke dimensi keempat, yaitu dimensi konflik etnopolitik pada ranah makro masyarakat. Di dalam dimensi ini, peran pihak ketiga, terutama NGO, ternyata tidak memberikan dampak yang cukup signifikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Hal ini karena biasanya NGO hanya terfokus kepada sekelompok masyarakat yang memiliki pengaruh kecil atau hanya terfokus kepada kelompok masyarakat yang benar-benar termarginalisasi dalam konflik yang terjadi. Kemudian, hal ini juga berkaitan dengan poin kedua, yaitu adanya inisiatif perdamaian pada ranah institusi dan struktural hanya dapat dilakukan oleh negara. Kemudian dalam dimensi keempat ini, pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui pengembangan multi-identitas, karena hal ini dianggap lebih maju daripada propaganda kebanyakan konflik etnonasionalis. Selama regulasi konflik yang konstruktif menjadi konsentrasi dari semua pihak, hal ini semakin mendorong orang-orang yang mewakili masing-masing pihak konflik etnopolitik untuk lebih aktif dalam membangun perdamaian, seperti yang terjadi di India ketika inisiatif budaya multietnis mampu melawan fragmentasi etnopolitik. Di dalam dimensi ini, media, tempat ibadah, serta sekolah memiliki peranan yang cukup penting sebagai tempat yang dapat membangun opini dan etika serta sikap terhadap konflik etnopolitik yang sedang terjadi.
Oke, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan tadi, maka kita dapat menarik tiga kesimpulan. Yang pertama adalah karena tantangan yang dihadapi konflik etnopolitik begitu luas, maka terdapat beberapa inisiatif yang perlu diperhatikan. Kedua, model negosiasi yang dapat menghasilkan win-win solution sangat dibutuhkan dalam upaya penyelesaian konflik etnopolitik. Dan yang ketiga, kehadiran pihak ketiga dibutuhkan hanya pada beberapa waktu tertentu saja. Oke, sekian teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat mendatangkan manfaat untuk kita di kemudian hari. Saya Muhammad Iqbal Amar, pamit undur, pamit ungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.